Aku punya banget horor. Horor kau tahu apa? Ditinggal sama sayang-sayangnya. Di sini kan kita mau gitu ya. Ngebahas tentang horor ya. Ya. Setiap orang kan punya pengalaman horor, termasuk gue. Dan lu juga mungkin punya ya. Ada kan? Kau mau dengar nggak? Apa? Di daerah Batang itu terkenal dulu banget yang namanya Alas Roban ya. Nah, Alas Roban kau tahu kayak gimana? Terkenal banget di YouTube, anjir sering banget cerita tentang Alas Roban. Semengerikan apa Alas Roban? channel lu. Channel kan kalau sering bahas banget kan channel Alas Roban. Tapi untungnya aku agak jauh dari Alas Roban ya, sekitar berapa 10 kilo lah. Nah cuma Jauh banget untuk dari tempatku itu sekitar 1 hektar gitu. Awal aku pertama pindah di sana Januari kemarin, Januari 2021 dipindah. Ini aku herannya dari bos aku kenapa kayak baru kan memang benar-benar ada perubahan gitu dari resto yang awalnya sepi belum sepi, ada sedikit peningkatan ramai orang. Restoran kopi kan kolak gitu, tapi aku cuma pegang kopi, khusus kopi gitu. Jadi ini heran kok sepi banget gitu loh. Jadi dicoba lah, mungkin karena pemikirannya bosku dari pengalaman yang sebelumnya, ada orang yang nggak suka, jadi dia nanam gitu. Nanam itu dalam artian tuh dia melempar sesuatu untuk kayak sesuatu kayak gaib-gaib gitu kan, buat nutupin tentang tempat jualan kita biar kita tuh sepi gitu. Banyak sih cerita-cerita kayak gitu. Ya banyak kan cerita kayak gitu. Atau sebagai penglaris. Nah itu ada. Jadi benar sudah sebulan apa sekitar 2 bulanan gitu di bulan 2 itu emang ada temennya bosku itu orang bos itu orang mana dulu daerah Pucang apa dulu pak Sespana ada menjadi Anda wow makasih jadi ya gitu apa dia manggil katanya tuh mau datang jam 11-an, tau kan jam 12-an baru datang. Itu aku udah malam. Aku kan memang pemikiran tuh udah beberapa tahun, udah setahun ini memang udah mulai nggak ada takut-takut lah, udah keluar dari namanya rasa takut gitu. Keluar gitu. Dulunya apa banget? Jadi keluar. Jadi semua tak anggap normal, santai gitu. Kalau aku meyakini benar-benar kalau kita tuh hidup bersebelahan sama yang namanya seperti itu. Berdampingan gitu. Aku takut sebenarnya banget cerita gini. Kenapa? Soalnya ketika kita cerita gini, mereka tuh ada di sekeliling kita. Termasuk dekat Lufit. Emang ada. Dia mendengarkan. Mereka terasa terpanggil. Iya. Mereka mendengarkan. Tapi selama kita nggak sebut, ya mungkin ya. Iya aja. Emang ada. Iya, emang ada sih. Jadi ya gitu. Dia manggil jam 12-an tuh udah memang persiapan bawa garam. Ada sekitar baskom segini lah. Agak sedang besar dikit gitu. Garam isinya kan semua masih dibungkus. Jadi orang itu meriksa. Jadi ada kan gini bentuk ruangannya gini. Pertama paling depan ini jalan raya, jalan Pantura. Kopi paling depan. Terus di samping kopi ada joglo besar. Namanya joglo besar. Sana ada joglo kecil juga, joglo besar, joglo kecil. Habis joglo kecil berurutan gitu. Joglo kecil, habis itu ruang rapat. Ini aku urutin dulu ya, ruang rapat. Habis ruang rapat, pondok lesehan yang ada kolamnya itu lebar. Kalau kau pernah lihat di TV biasa orang macam-macam mania, kayak kontes-kontes gitu, nah gitu. Habis itu pondok lesehan, habis pondok lesehan itu bisa dibilang pondok lesehan kolam nomor 1, kolam 1 yang paling gede. Habis kolam 1, belakang pondok lesehan ada kolam juga, sama ada pondok 1, pondok biasa gitu belakang kolam. Pondok 1, ini kolam kedua biasa kecil gitu. Terus habis kolam kedua ada kolam ketiga kecil lagi kolam ketiga. Cuma yang mungkin sekitar lebar rumah ini lah. Kalau bayangin kan kolam pertama gedenya kayak gimana? Lebih besar dari rumah ini. Nah terus kedua, yang kolam terakhir ada samping kolam terakhir ada namanya rumah tahu. Ya bisa karena awalnya memang mau dibikin rumah tahu tapi nggak jadi. Karena nggak ada rencana lagi kan. Nah habis itu kita itu baris pertama, baris kedua lapangan. Jadi yang kedua itu lapangan parkir harus bagus banget aja. Kau mau main bola sampai 10-20 orang lengkap anjir serius. Bisa luas lapangan parkirnya.
kayak lapangan di parkir bis-bisan gede gitu. Lapangan parkir luas. Habis itu bisa dibilang ini ruang display kok sampingan ada rumah kayak rumah gede banget. Itu bisa tercakup semua, ruang display, ruang tamu, kasir, sama dapur, sama kamar apa? Mesnya karyawan. Nah, mesnya karyawan. Nah pas orang itu datang jam 12. Belum, bentar. Aku jelasin kondisinya dulu. Mes karyawan, habis itu mungkin kau bisa dapat gambaran, Bang. Mes karyawan, sampingnya dapur, kamar mandi nggak ada, ya kamar mandi nggak ada Pintunya ada kamar mandi, bener kamar mandi bukan yang ada klosetnya, enggak ada. Kamar mandi, habis itu belakangnya tempat bakar ikan. Kan resto kan bakar ikan sama ayam, terkenalnya itu pembakaran. Habis itu di belakangnya kayak gudang-gudang kecil biasa. Samping gudang musola itu depan kolam pertama. Samping musola itu tempat wudhu. Nah, samping tempat wudhu berjejer 20 pintu kamar WC. Samping WC 20 pintu. Tahu lah lebarnya sampai mana, panjangnya sampai mana. Panjang banget. Habis itu samping WC ada mes 2. Mesnya kawan aku sama mesku paling ujung. Jadi habis mesku paling ujung baru sampai belakang tembus satu jalur sama rumah tahu. Nah, kalian udah ada gambaran sedikit kan? Ntar mau lihat fotonya. Jadi udah kayak gitu. Nah, ini jam 12 kan nih. Datang. Jadi bisa dibilang di joglo besar tuh ada penghuninya. Emang dari dulu dia jaga joglo besar ini. Dia nggak ganggu katanya, Cuma ya itu, dia cuma ngejaga aja katanya di joglo besar itu. Aku dikasih tahu sama bos kan. Keliling nih sampai ke belakang. Dilihat, dia kasih tahu semua di sini ada katanya. Di joglo kecil tuh ada di belakang. Terus di ruang rapat, di belakang ruang rapat. Di pondok sehat ada di pojok dekat kolam, bukan di perbatasan kolam kedua. Habis itu ke belakang dekat pohon kelapa. Jadi kan jalur ke rumah tahu itu jalur setapak gitu kan, kecil. Sampingnya tuh kayak kolam rawa-rawa becek-becek gitu. Sampai rumah tahu tuh sekelilingnya tuh samping jalan setapak tuh pohon kelapa. Jujur enak, memang bener ada pohon kelapa tuh enak banget. Berbuah terus dalam beberapa bulan ini. Terus dilihat aja beli sabar buat. Jadi samping pohon kelapa, nah di pohon kelapa itu memang ada beberapa. Samping pohon kelapa kan itu ada perbatasan kayak dibuat pagar gitu, pagar. Samping itu rawa-rawa sama ada pohon kelapa juga banyak malah. Nah di belakangnya itu semua sawah, bentaran sawah, panjang, gede, lebar. Habis itu udah dicek semua. Pokoknya di parkiran tuh ada. Di situ bisa dibilang kayak rumahnya mereka semua. Tempatnya berkumpul di situ. Ada satu pohon. Di situ paling banyak berkumpul katanya. Rumah jinjing. Nah, yang disebutin pokoknya di situ lah. Di situ. Kau nggak ngerasain aja terus guys, serem aja. Nah, cuma ya itu. Di situ diceritain. Jadi dia udah bacain doa buat bantu ngusir gitu kan. Jadi udah selesai, tidurnya di musola nggak mau. Kalau udah disiapin tempat tidur di dekat mes gitu kan. Mereka nggak mau. Temennya bos tuh cuma 2 orang, tidurnya di musola. Katanya tuh nggak tidur semalaman gitu. Cuma merhatiin tempat sekitar sambil baca doa gitu. Jadi di belakang musola tuh genset. Nah di genset itu ada. Di situ udah diusir, benar-benar diusir gitu, dipindahin kan. Ganggu dong. Enggak ganggu, emang dipindahin. Katanya iya enggak ganggu sih, emang dipindahin. Jadi udah selesai. Itu semuanya kan dibilang besoknya pagi ini ada garam 3 bungkus gede, garam yang gede-gede loh, 3 bungkus. Ini kamu taruh tempat yang aman, jangan sampai kena sinar matahari gitu katanya. Udah ditaruh di baskom gitu. Jadi udah selesai kayak gitu, tunggu sampai 3 hari katanya. Ntar 3 hari baru ditaburin, digelilingin. Jadi setelah 3 hari aku mau taburin, takut gitu. Jadi
nggak taunya bosku datang sendiri katanya. Habis itu dia ngajakin, ini taburin bareng. Jadi keliling tuh di sudut-sudutnya semua jogloan resto sama kopi, taburin sampai akhirnya bener-bener bisa dibilang apa ya, kayak pagar lah. Jadi kalau ada orang mulai lempar nanam lagi nggak bisa selesai. Jadi udah dipagari semua selesai. Baru berapa hari ya? Itu kan udah semuanya ada yang pindah. Jadi bentuknya kotak kayak gini. Itu luar lingkupan joglo resto. Joglo resto. Sampingnya rumah-rumah warga. Ada yang pergi ke pindah samping, ada yang pindah samping, ada juga yang dipindahkan tempat, emang benar-benar ada tempat buat dipindahkan sama orang, sama teman bosku. Jadi udah selesai, jadi dipindahkan. Selesai pindahan. Baru beberapa hari gitu, bosku datang setiap hari Sabtu Minggu. Weekend lah. Hah? Weekend. Iya weekend. Datang cuma buat ngecek resto. Datang, habis itu ditanyain pas datang, ada yang berubah nggak? Nggak ada pak, biasa-biasa aja sama kayak normal kayak gitu. Bosku cerita, kalau dia bilang itu semua yang kemarin itu datang ke tempat saya katanya. Ke rumah bosmu? Datang lewatan, ya aku nggak tahu lewat mana, tapi katanya datang. Yang di Semarang? Iya di sini. Dan dia datang katanya, dia nanyain kenapa saya dibanyain kepala saya nggak ngambil. Ya aku nggak tahu, pokoknya dia cuma cerita segitu pak. Nah disitulah udah selesai kan, aku udah merasa aman tuh, merasa aman bener. Setelah itu beberapa minggu kemudian kawan aku panggil, kan ada sekitar 5 orang di resto. Kawan aku nih yang benar-benar mau belajar kopi itu cuma satu. Dia manggil orang, dia undang teman-temannya buat coba nyicipin kopi di sini. 2 orang lah, cewek sama cowok kan. Aku nggak tahu mereka pacaran apa enggak, aku nggak tahu. Jadi dia bilang, dia nggak mau ganggu juga orang teman datang ke sini, datang buat nongkrong kan. Berdua di joglo besar. Joglo besar tuh ada meja lipat. Kalau kata meja lipatnya kayak gini bisa duduk jadi kursi. Nah, meja lipat itu duduk berdua. Yang cewek hadap ke tembok arah perumahan warga, perbatasan. Pokoknya ada ke belakang joglo lah. Yang cowok hadap parkiran. Jadi sebelum hadap-hadapan kan ini ya. Nah terus gini, yang cewek itu dibilang, dia cerita kalau dia melihat ada sesuatu sosok hitam gede di pertengahan joglo gede sama joglo kecil. Gede hitam ya. Dia langsung takut dong. Nah dia ngasih sama cowoknya, bilangnya wah ada sih juga, aku takut dong. Udah kita pindah aja atau nggak pulang. Nah yang cowoknya tuh ngeliat ke belakang, nggak ada sama sekali. Aku nggak ada sama sekali. Habis itu yang cowoknya cerita sama temen gue dulu, cerita sama aku. Aku di situ kayak sosok pemberani gitu kan. Aku ngecek, nggak ada. Ya kalau dicek kan juga benar nggak ada kan. Ya kan emang kita nggak dikasih lihat sama itu gitu. Iya. Jadi bukan bener-bener, aku nggak bener-bener ngecek, cuma ngeliat dari agak jauh gitu kan. Enggak sih, enggak. Habis itu ya udah, itu disimpan kan, bilang biar nggak nakut-nakutin kawan aku, biar nggak cuma sekali datang doang, biar dia datang lagi dikatain kan ya. Bilangin kayak gini, paling tuh kau bilang kayak gini, paling itu cuma halusinasi nggak sengaja, ini kan punya pikiran ya, pikirnya gitu kan. Ya udah bikin penenang itu, sampai akhirnya datang 3 minggu, bosku datang setiap minggu ketiga. Aku baru bisa cerita tuh minggu ketiga karena baru inget bosku cerita. Terus dia bilang, oh itu bukan dari sini, lingkungannya udah dibagi semua, itu dari sebelah rumah kan, sebelah pagar, sebelah tembok. Oh terus memang ada katanya, tapi sebelah tembok bukan sini. Ya udah, habis itu bilang itu nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Sebenarnya di situ masih ada, cuma benar-benar emang nggak ada yang ganggu lagi. Sampai akhirnya meskipun udah kayak gitu ya, aku kalau sendiri apalagi ke belakang, daerah belakang, yang kolam 2 sama kolam 2 sama kolam 3 itu gelap banget. Kau tahu di belakang tuh gelap banget sampai rumah tahu, gelap banget. Memang ada lampu di rumah tahu tuh nggak pernah diikuti kalau malam.
Jadi kayak hutan gitu loh, hutan. Sebelah rumah tahu itu pohon-pohon jagung, pohon pisang. Belakangnya sawah, tahu lah sawah, sawah panjang banget lebar, gelap banget, gelap gulita, nggak ada apa-apa, gelap gulita serius. Itu kalau ngeliat belakang tuh rasanya, ngeri banget, merinding aku. Makanya aku bilang kalau aku ditakutin di sini, aku lebih takut di Batam serius, ketimbang ditakutin di sini. Normal loh gitu aku bilang, serius, saking takutnya loh. Apalagi di Kalimantan, lebih ngeri di Kalimantan lagi. Jadi ini orang Kalimantan guys. Iya serius. Dulu aja ya. Awal-awal aku masuk sini itu kan masih penakut banget kan. Di sini kan katanya ada di belakang nih. Di belakang ada yang jaga. Bener di belakang. Ini kan dapur belakangnya ada di situ katanya. Cewek. Nggak tahu. Katanya, nggak tahu. Jangan sebutin. Asal lagi. Katanya ada. Jadi katanya ada. Bismillah ya, aku nggak nyinggung ya. Dia penakut. Aku cuma cerita sedikit gitu. Pit, lu nggak takut kan Pit sampai tidur gitu? Jadi ya itu ada. Jadi aku itu kan belum diceritain kan. Kalau aku masuk sini kan, itu kan udah diceritain kayak gitu horor kan. Aku habis tutup jam 12, jam 1 aku ngepel saking aku nggak mau capek lagi pagi-pagi. Jadi aku prinsip gue awal kerja dulu capek sekalian biar besok bisa santai-santai, pagi-pagi santai. Jadi aku habis nutup, aku ngepel depan belakang, bersih-bersih, cuci piring lengkap, cuci alat-alat kopi gitu kan. Selama seminggu doang. Habis itu baru ada yang cerita-cerita, enggak lagi setiap malam aku mau bersih-bersih lagi. Tutupan gitu. Ah, iya tutup langsung tidur masuk kamar. Itu langsung tidur masuk kamar. Udah selesai. Habis itu bertahan itu cerita sampai berapa? Sebulan lah. Aku sama Rosi di sini. Kan masih ada Mas Adit. Mas Adit sering cerita kayak gitu. Aku sama Rosi di sini. Emang niatnya kita bilang nanti tidur di masjid. Jadi aku sama Rosi sambil lampu ini lampu mati. Yang hidup cuma lampu yang atas itu deh. Yang hidup cuma yang atas. Terus itu Mas Rosi cerita. Tahu-tahu di belakang ada suara batuk. Gitu. Sekali aku nggak pakai kedengeran gitu. Rosi udah kedengeran banget. 2 kali kedengeran lagi jelas. Itu aku langsung merinding kan. Ini itu baru merinding. Orang sebelum Bukan. Ya ada. Jam berapa? Jam 1 tuh. Orang sebelah datang jam 3. Berarti kosong. Iya, ibu-ibu warga ini datang jam 3 persiapan tingkat. Jadi Aku di tempat dulu. enggak. Jadi aku jam berapa ya? Habis dengar suara gitu, langsung siap-siap cabut ke masjid. Tidur masjid. Jam berapa ya? 3:30. Jadi tidur setengah jam doang. Dia bersejaman tidur. Terus itu bangun sholat subuh. Sampai di sini jam 6 baru tidur lagi. Gitu. Itu ya menurutku tapi itu belum parah banget. Ada yang lebih parah dari cerita gue. Bentar. Jadi selesai itu ya, aku udah ngumpulin niat. Aku ingat lagi kata-katanya omku kan juga bisa dibilang dia paranormal. Ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi dia nganggap orang tuh ada tingkatan mata mati gitu. 1 sampai 10. Dia bilang gitu. Jadi omku bilang, apa yang kamu takutin yang kayak gitu bilangnya? Selama kau nggak takut, selama kau nggak berniat nggak pengen lihat, mereka nggak ada niatan buat muncul di hadapanmu. Gitu. Kalaupun ada, itu secara nggak sengaja ataupun secara terpaksa kali. Bagi mereka itu sial. Nah, sama bagi kita kan sial. Nah ya, sama katanya sih gitu. Benar. Nah, jadi aku pahami kata-katamu. Cuma saking lamanya aku baru bisa pahami, baru itu pas bulan 7 2020 baru bisa pahami benar-benar ya. Padahal kata-katanya udah lama banget. Udah sekitar 2 tahun. Ngeri kan? Waktu kamu masih sekolah ya. Jadi baru bisa pahami. Oh iya, sampai saat itu aku tanamkan prinsip itu. Sampai akhirnya nggak takut lagi. Udah normal gitu. Nah sebelumnya pas aku dulu di pondok, aku kan udah pernah bilang diusir tuh. Ya aku diusir. Aku tinggal di Halmahera. Halmahera tuh angker cuy, serius. Dulu katanya bekas rumah sakit.
rumah sakit kecil. Kau tau lah gedenya kayak gitu. Kau udah pernah lihat Alam Merah kan? Yang tempat sekarang jadi biliar. Iya. Itu. Jadi udah jadi tempat biliar gitu. Jadi aku kan ada berapa orang ya? Anak perantauan semua. Ada orang Riau, ada orang Ponorogo, Pekalongan. Cuma yang orang lokal, orang apa? Meranggen karo Bulusari, Wongoroto. Jadi sekitar 7 lah. Aku 7 orang nih. Malam-malam sekitar jam 1 diusir di pondok. Gara-gara emang pondoknya benar-benar tutup kan. Mereka mikir kita mau nanggung makan tuh dari mana gitu. Udah diusir, habis itu cari makan sendiri. Itu sambil masuk sekolah. Ini selesai, udah pulang nih. Jadi selama di pondok dipindah di sekolah itu 3 hari doang, ada yang baru tahan. Jadi yang bertahan cuma tinggal 2 orang. Aku sama anak Riau. Yang lain udah pada balik kampung gitu. Ada yang balik ke Meranggen. Aku tinggal sama anak Riau. Benar-benar sedap. Jadi aku tinggal sama anak Riau berdua. Emang sih kita ngerasa horor sih di sekolah. Dia kan kita tinggal di lantai 2. Lantai dasar. Kan ada lantai 1 gitu. Nyebutnya gitu nggak sih, lantai dasar sama lantai atas? Iya kan gitu. Jadi tinggal di lantai 1. Selesai gitu. Benar. Aku tinggal berdua tuh, baru 3 hari sih, 3 hari. Lah temanku yang dulu emang udah lama banget dia keluar dari pondok, dia main ke Semarang. Dia orang ini Blora, main di Semarang, bawa ceweknya. Itu posisi aku udah mulai kerja di kebab. Jadi baru 2 hari pindah, aku kedua harinya aku kerja di kebab, mulai kerja di kebab. Jadi dia datang sama ceweknya. Pas aku pulang udah ada mereka bertiga, cewek 1, temanku namanya Nugroho, sama satunya orang Riau ini. Ini yang namanya Nugroho itu dia emang juga nggak bisa tidur kan. Aku mikirnya dulu sekolah karena awal-awal kerja, aku masih tidur awal, masih agak normal sedikit loh tidur. Biar besok tuh bisa sekolah bangun pagi, soalnya udah gak ada yang bangunin. Kalau di pondok aku tidur bebas, mau jam berapa ada yang bangunin gitu. Nah itu udah gak mikir. Itu habis itu mikir banget kalau mau bangunin. Aku udah tidur duluan sama yang anak Riau. Dia nggak tidur, ceweknya tidur di sampingnya. Dan di sampingnya. Nah habis itu ceweknya nggak kebangun sekitar jam 1 gitu. Cowoknya nggak sengaja tuh dia main HP doang. Ceweknya kebangun kan. Melihat. Jadi di depan ini kita tidur di ruang kelas bawah. Depan pintu tuh diparkir lah motor Vespa depan pintu. Vespa-nya kawan aku. Vespa depan pintu. Habis itu dia ceweknya ngeliat ada orang pakai songkok, pakai kopiah. Hitam-hitaman ya. Kopiah. Nah itu dia ngeliat kan, dia ngeliat sesuatu gitu. Langsung dia teriak. Udah bangun. Nah, setelah itu kan memang sebelumnya semalam-malamnya itu kita sering dengar dari lantai 1 tuh ada suara di atas kayak meja dibanting, kursi dibanting. Kita dengar suara barang-barang jatuh dari atas. Memang di atas ada barang-barang bekas-bekas kursi-kursi lah. Kursi-kursiku tuh kayak kursi anak kuliah yang satu baris, gak ada meja. Jadi kursi gini, kursi kayak gitu. Jadi didengar gitu, sampai akhirnya didengar Nugroho tuh dalam posisi kalau nggak salah katanya dia habis dari toilet, toiletnya lurus kan, pas dekat memang di lantai dasar di bawah tangga. Habis dari toilet dia ngeliat kayak gitu, langsung dia. Wahyu kaget, Wahyu tuh yang anak Riau kaget, langsung bangun dia. Aku dibangunin, Didi, udah bangun, biar nggak aman di sini, kita digangguin. Aku langsung kaget dong. Apa gue? Udah nggak aman di sini. Pindah ke warung CB yang ringan. Jam berapa? Jam 3. Jam 2. Mau tutup tuh? Ini enggak, CB tutup jam 2:30. Iya kan? Jam 2. Pindah yang ringan. Itu panik sumpah.
motor ya ditinggal jalan kaki lari kita nggak pakai sendal. sama ceweknya. Gue tahu pas aku lari dekat itu ya, lari dekat aku keluar nih, aku nggak keluar terakhir sih, keluar kedua kalau nggak salah. Pertama keluar tuh si Wahyu. Jadi mereka kan yang temanku kan siap-siap dulu, barang-barangnya disiapin, dia cuma bawa tas-tas kecil biasa. Nah, Siap-siapin barang apa cas-casannya. Aku sama Wahyu tuh lari duluan. Kau tahu yang pintu yang geser, pintu kayu yang bisa disorong buka kayak geser gitu. Pintu itu. Aku merinding. sebelum kalian lari itu. Iya merinding aku sumpah. Itu nah sebelumnya itu aku udah ngeliat ada skills bayangan. Yang merinding tuh sumpah. Aduh ini. Jadi aku sebelumnya kan ada yang melihat. Pas aku baru keluar pintu, kan panik kan, secara sengaja tuh panik gitu. Aku sarung langsung ke bawah barang, nggak pakai sendal, lari gitu, kabur. Panik aku lihat. Cewek juga lari. Lari semua lari. Itu saking paniknya loh. Di atas tuh masih ada suara gebrak. Seret, kursi digeser-geser, meja digeser-geser. Sumpah. Dari merinding. Habis itu wah. Habis itu ya sampai akhirnya ya kabur. Pintu tuh masih tergeser-geser. Untuk pintunya gak mau dibuka. Gerbang langsung sorok. HP untungnya aku HP sama casku nggak mau lupa, selalu nggak mau lupa. Langsung ke bawah gitu kan. Dalam keadaan takut, HP masih ke bawah. Iya. Serius. HP tuh saking paniknya ya tetap masih di bawah HP. HP jalan salah satunya untuk berkomunikasi sama orang lain ketika panik. Jadi panik gitu. Sampai di CB baru cerita sama CB. Oh, kok baru tahu emang di situ tuh angker ya. Dulu katanya CB tuh cerita nih. CB itu angkringan apa? Kalau kalian nggak tahu, CB itu bapak-bapak yang punya angkringan gitu. Kita manggilnya CB. Soalnya emang udah akrab banget kan, karena sering banget jajan di situ. Jadi sama CB itu dulu ceritanya di situ. Kan ada kan angkot-angkot di situ kan. Oh. Dekat jalur situ kan ada angkot-angkot perempatan, dekat perempatan. Iya. Itu angkot-angkot sih diganggu. Ketika ada yang udah ngetem di situ dari pagi subuh, kan diganggu nih. Ada penumpang. Ada penumpang. Terus tadi dicek nggak ada orang. Sering katanya, pantes lah ngeri langsung bulu kuduku merinding lagi anjing, sumpah. Jadi selesai itu kita baru bisa kembali sekitar jam 6-an. Agak ada matahari baru kembali. Saking takutnya itu tidur di situ kan. CB ngomong, udah nggak apa-apa dipakai aja alasnya, ntar kalau udah dilipat aja taruh di situ ya Wahyu ya anak Ria itu. Udah taruh situ aja. Udah habis itu ditaruh di situ. Seharian itu pas kita balik, aku kan malamnya tidur kan. Itu untungnya libur hari apa ya? Sabtu malam minggu bener pas malam minggu. Apa sama si Anu, si Wahyu kayak gini. Udah jadi kita harus cari yang namanya kos. Hari itu pun juga keliling Pucang Gading cari kos. Tahu? Aku nyari kos dekat Alaan dulu, Semea nggak ada. Ada tapi mahal-mahal. Nggak jadi, aku cari yang sesuai standar kan sama duit kan lagi. Sama Pas-pasan. Ya lu tau ya? Dulu ya? Iya dulu juga sih. Kayak waktu masih sekolah 2018, 2019 kayaknya. Gue kan punya kakak ya. Dia kan juga bisa dibilang kalau orang-orang itu paranormal lah, bisa dibilang gitu, bisa narik bisa musir juga. Nah waktu aku lihat tuh, aku ikut di rumah saudaraku, itu kan baru pindah rumah kayaknya, nggak tahu deh. Oh udah lama, cuma itu dia udah punya anaknya udah lumayan gede, 2 tahun atau 3 tahun kayaknya, udah bisa jalan, udah ngerti. Itu tiap malam dia keganggu terus sih, emang banyak pak, sumpah. Nah
Terus waktu pas kita datang, aku, kakakku, saudara-saudaraku gitu, main ke sana, emang itu dimintain tolong buat ini musir gitu, mau buang. Sebenarnya menurut aku ya, maaf tak sanggup sih. Menurutku ya, dari bapak ngomong kayak gitu, bapak Wan juga sering gitu. Dia ngerti lah meskipun dia nggak punya semacam apa ya kemampuan, dia ngerti. Jadi emang sudah diajarin sama neneknya. Menurutku kalau kita memang ada yang diganggu seperti itu, kita harus menguatkan iman dari kita sendiri, bukan cuma sering sholat tapi sering ngaji gitu. Jadi aku sangka lagi sedikit cerita sedikit. Kan di Kalimantan tahu sendiri hutan kan. Aku baru pindah tuh sebelah kanan rumahku hutan, sebelah kanan rumahku tuh hutan, belakangnya juga hutan. Hutan pohon gede-gede, rimbun, lebat. Bukan kayak kota yang kayak di film-film ya, hutan ada pohon satu berjarak enggak ada kayak gitu. Tahu lah semak belukar bersambung-sambung, jadi gede gitu, tinggi banget, serius. Jadi baru pindah bikin rumah. Tuh selama sebulan tiap malam baca Yasin, ngaji terus. Aku nggak tahu apa ya, bapakku tuh gantung pisang dari utuh sampai benar-benar layu, digantung di tengah-tengah rumah. Nggak tahu sebagai apa, mungkin dari emang bawaan dari apa ya, diajarin sama neneknya. Jadi dibilang sama bapakku, kamu pertama pindah di sini, ini namanya hutan itu tempatnya mereka semua, bisa dibilang tempat tinggalnya. Kita kalau mau adaptasi di sini, kita harus banyak baca doa. Iya itu kayak tadi, kalau memang benar-benar nggak mau diganggu, itu kan mesti ada tetap. Nah kan tiap orang beda-beda pak. Ini kayak misal, ya nggak tahu juga kan personalnya mereka tentang agama kan gimana ya maksudnya. Kayak nggak tahu. Nah ini kan pas waktu ditarik tuh kan pas di kamar, dikumpulin semua sama masku. Banyak kan. Masmu yang mana? Yang anak berapa? 3. Kau berapa? 6. Oh iya. 1, 2 kan cewek semua. Nah ini yang 3 lagi. Nah terus disuruh ngambil botol kaca yang bekas kayak sirup, bekas apa kayak saus gitu. Nah katanya kalau misal kita pakai botol plastik itu meleleh pak, kan karena panas. Iya kan. Nah pakai botol itu nggak tahu ya yang dimasukin apa mah nggak tahu, cuma kan yang buang aku tuh gini, aku disuruh buangin, cari jembatan yang di bawahnya tuh kayak kali, sungai gitu. Oh kayak di pitong yang airnya dikit, banyak batunya tapi mengalir. Nah udah kan itu di deket apa CG, jauh banget bu. Itu rumahnya tuh di Pipang. Oh deket kan lumayan. Nah apa mas saudara itu tuh kebuang kan. Kalau dibikin logika, botol kaca ya dibuang, pecah lah kalau pecah kan? Enggak ini pak, mantul pak. Jadi itu tinggi lah. Anjing Gila, bener-bener itu dibuat. Ya mau aku sendiri pak, sumpah. Emang aku sengaja aku pecahin ya. Pas ke batu, aku lempar, mantul pak. Gila. Dan apa nih? Gila, mantul loh. Pikirku kan gini. Iya, aku dapat bayangan. Tapi kan gini kayak pecahin, biar nanti keluar asap gitu. Imajinasi lu gitu pak, sumpah. Panas. Biar aku beri satu permintaan gitu. kayak jinjin di botol. Terus ada lagi pak. kalau ini pengalaman pribadi sendiri.
pas waktu di sekolahku itu kan dulu aku waktu itu kan sekolahku ada SMP, ada SMA, ada SMK Semea gitu. Nah, aku nontonnya di sana SMP di situ, SMK di situ. Nah, di SMP-nya itu angker. Kok bisa? Iya, paling angker di SMP-nya. SMP mana? PGRI. Oh, Semarang di Medul. Nah, terus itu waktu masih SMP kok udah lulus. Kita kan deket sama satpam SMP, deket banget, udah kayak bapak sendiri ya. ya wajar sih. Kita main lah di situ. Nah, waktu itu temanku baru bisa belajar hipnotis. Kita main di hipnotisan gitu di lantai satu sekolah. Dan itu satpamnya, bapak satpamnya itu di kantor satpam, di pos satpamnya ya. Kita rame-rame gila di kelasku dulu kan aku waktu 9 kan 9 hari paling nakal hari itu lagi terkucilkan. kelas terkucilkan kan dari A sampai H. Tapi H itu kadang-kadang bisa dibilang paling cerdas loh. enggak, dari A sampai H kan gua kan semua. nah di situ di samping kelas itu kelas G sih, 9G kan dulu masih. GG itu angker. Nah, di situ oke temanku Pak, gila, jam berapa, jam 1 atau jam 12 malam kita main di hipnotisan. Ada cewek juga di situ, ada teman-teman SMP juga cewek. Nah, temanku pada main di hipnotisan, aku sama temanku gabut sendirian berdua di kelas itu Pak. Lampu kelas hidup mati, nyala enggak. Nah, aku kira temenku tuh, padahal temenku di bawah sama pak satpamnya. Aku dobrak kan tuh pintu, Sapa. anjing keluar. Kalau di Jawa kakek aneh. Iya bener. Kakek aneh rasa butuh ki bengi-bengi yo guys. Iki lo cewek lo. Iki tuh hipnotis. Takutnya kesurupan kan Pak. Nah, karena itu kan di sekolah ya kan? Iya. Tapi malam-malam. Takutnya kan kalau pas mainan hipnotis itu kan kosong ya. Padahal kosong kan gampang dirasukin gitu. Lah takutnya kan gitu. Dobrak kan, dobrak. Itu masih lampu tuh masih hidup mati, hidup nyala gitu. Mati nyala gitu terus. Nah, terus satpam dari bawah tuh. Pos satpam kan di lapangan. Nah, teriak, "Ngapa bal?" Ini Pak. Lampu kelas itu mau hidup mati. Mosok, mau tak kunci kok. Mata yang ini. Ya masa dikunci Pak? Heeh. Keluar apa? Naiklah Pak Satpam bawa kunci ya. Pak No namanya. Udah kayak bapak sendiri sama kita. Nah, dibuka tuh kelas. Udah gak ada siapa-siapa, orang dikunci, siapa yang mau masuk? Langsung panik dong. Iya panik. Semua panik, sumpah Pak. Itu emang terkenal angker sih. Semua panik. Gila gak? Dibuka langsung hidup Pak. Lampu langsung hidup tuh. Tambah dihidupin. Heeh. Anjir. Itu kan nyala enggak. Nah pas waktu dibuka cekrek dia hidup langsung. Terus dari sekitar gak ada orang, di belakang pintu pun gak ada orang kan. Emang di logika aja ditutup pintu, dikunci, siapa yang bisa masuk? Nah terus dimatiin tuh lampu sama pak satpamnya, sama Pak No, ditutup, dikunci, udah gitu, udah turun.
kita main di bawah aja gitu. Gila ya. Nah terus kan ini ada lagi tuh waktu udah berapa bulan ya, kita kan main lagi di sana. Emang bener-bener itu kan kita diganggu terus kita mau buktiin gitu loh. Parah sih kalian. Masih berani buat ngebuktiin yang bego sumpah. Rame-rame. Dan itu ada cewek. Adik kelas SMP ya. Dia masih SMP belum lulus. Kita udah lulus mau nyari sekolahan. Terus waktu itu kita nongkrong di itu padahal tempat buat lari nggak bisa lah. Itu udah bener-bener lantai Berapa lantai sih sekolah? harusnya 3 sih, cuma belum dibangun sampai sekarang. Belum jadi. Belum jadi. Oh. Ada tangganya cuma masih atap gitu, masih itu bocoran yang gitu. Nah di lantai 1 ya. Nah itu temanku ngidupin HP kan YouTube Lingsir wengi pak. Makanya Saking lamanya kita nunggu gak ada gangguan gitu loh. Gila gak kita? goblok sih sumpah. Menurut aku tuh orang goblok sumpah. Ini kalau teman-teman SMP lihat bakal itu nostalgia. Gila. Waktu temenku namanya Akbar gitu. Dia gitu laguin Lingsir wengi gitu. Langsung pak, lagu belum selesai sampai pertengahan lagu kayaknya. Pertengahan lagu itu lampu yang lampu depan kelas itu ada satu lampu tuh kuning lah, ya kayak gini kuning sendiri. Yang lain kan itu kan putih itu hidup mati gitu, hidup mati. Angin itu pak langsung. Ini kayak ada orang tuh kayak kenceng gitu, kayak abis ngelakuin kita aku kadang-kadang juga merinding gitu. Nah terus itu kan di beda tempat sih, cuma belakang gitu, belakang tapi tingkat gitu. Nah terus kurang, nah kita mikirnya gini, nah itu udah ada gangguan, jadi banyak yang dateng nih, ya. Nah, manggil Itu berapa orang bu? itu sih berapa banyak kan? 7 Oh rame-ramean bu. rame. Oh pantas ada keberanian bagi. Gila. Dalam hati takut semua tuh. Iya kan. Nah, ada itu. Nah kan itu ada adik kelasku, adik kelas SMP tuh yang peka lah, kayak itu bisa ngerasain. Dia lihat. Cuma ngerasain nggak kayaknya. Nah dibuka lah sama Pak Nur. Kita manggil Pak Nur. Pak, kelas ini buka dong. Diambil kunci sama dia. Enggak Pak Nur memang jarang tidur juga. Hah? Jarang tidur. Iya kan, jaga itu Oh, kan jaga. sampang kan. Nah terus dibuka lah sama Pak Nur, ditemenin tuh si cewek keliling kelas sama itu di apa tangan gini. Pak Nur tuh jagain dari belakang, kayak itu digandeng lah. Nah terus habis itu gila ya? Adik kelas gitu yang cewek tuh nangis pak, nangisnya tuh kayak nangis orang ketakutan. Itu memang udah diganggu cewek. Emang di situ ada gitu. Terus nangis, mungkin dia gak kuat, langsung itu seketika dia pingsan. Udah dibopong sama Pak No, dibawa turun, kita bawa kunci, tutup langsung kan. Kalau ada gangguan udah gitu turun nih. Iya emang kita gak gentle emang manggil kan terus. Nah terus waktu itu langsung pak dibawa
kita nggak bisa, kita Berani. bisa buat nyembuhin tuh adik kelas kan, buat cewek kan, kita bocah-bocah ayat-ayat sebisa kita lah, terus sama itu Betul banget. murotolan sama itu HP kan. Nah Iya sih, kalau panik semua apapun dilakukan gitu. iya kan, terus waktu itu aku berat gitu, pundaku pak, kepalaku berat banget. Iya, kalau anggap aja kan ada orang yang duduk gitu. Bener kayak ditimpa gini kepala. Nah terus aku minum kan, aku menyendiri tuh, yang lain pada itu nyembuhin si cewek ya, ada yang takut juga, ada yang itu. Nah terus aku menyendiri tuh, diem gitu. Kok berat, aku ngeliat terus Pak. Nah itu kan di kantor SMP lah, di ruang guru gitu, di depannya buat ngidam orang-orang gitu. Nah itu kan dekat pos satpam, dekat lapangan, samping sini parkiran buat anak parkir sepeda gitu. Kan kalau masih SMP kan udah boleh bawa motor lah, pakai sepeda. Dan aku di parkiran itu, aku langsung lari di parkiran, ngutang lu. Temenku pada nyariin loh, Ibaldi. Secara mereka panik juga kan. Iya, panik. Soalnya udah pada takut semua kok. Terus waktu itu bangun sama teman, gitu terus kata, sumpah kayak orang kalau berantem tuh ditonjok gitu. Kan langsung mutah gitu. Iya. Nah pas mutah pak. Tahu aku. Gitu sih. Aku bisa bayangin. Gila gitu. Emang aku gak pernah tahu rasanya kesurupan, cuma digituin kan. Kayak bisa ngerasain gitu. Emang belum bisa lihat dari kecil nih, keturunan kan belum bisa lihat. Nah terus waktu itu langsung seketika kita di sana bentar, kita pulang bawa motor kan. Itu aku diantar karena aku lemes habis mentah-mentah itu kan. Boncengan bertiga sama temanku, aku di tengah biar aku gak jatuh kan. Itu jam 3 malam kayaknya kita pulang Kesini. jam 3 sampai Giant yang sekarang bukannya Tasman. Nah itu kan kita lewat Merangin sampai Giant tuh, kata temanku aku tuh kayak orang nangis, kayak cewek nangis sih. Padahal enggak. Iya, soalnya bukan gini, mungkin pemikiran dia kan udah saking paniknya ya, halusinasinya juga bertambah terus. Mungkin Halusinasinya bertambah terus, pemikirannya gitu. dan mungkin juga aku Tanpa sadar juga. gitu. Cuma gara-gara kesakitan kan tadi, habis muntah-muntah masih ngerasa kayak. Cuma gitu. aku gak ngerasa ngeluarin suara-suara kayak gitu. Orang dari sekolahan apa yang dipanjain tuh, temenku kupingku ditempelin apa ya gitu. Anjir, ayat Al-Quran gitu. Soalnya bener-bener panik, makanya yang satunya tuh juga ngerasain kalau halusinasinya udah tinggi banget ya, udah panik banget. Makanya dia saking takutnya tuh halusinasinya juga bertambah-tambah. Jadi dia mikir kalau kau tuh juga nangis dulu gitu. Yang satunya pegang merotal di telinga, satunya dengar kalau kan nangis bego sumpah. Iya sih, kalau orang panik apa aja mungkin terjadi gitu. Iya. Karena halusinasinya tinggi. Apa aja dilakuin gitu. Terus itu sampai rumah malah. Nah kan kalau di rumah itu yang dibenci dari masku
Kayak misal aku kan selalu pulang malam ya, Pasti ada yang ikut. pasti ada yang ikut, pasti ada yang ikut. Setiap aku main di mana aja pasti ada yang ikut. Aja sih kok terkenal mungkin. Enggak sih, karena mereka tahu kita bisa lihat, mungkin kita bisa nolong, mungkin karena kita tahu gitu, karena aku tahu gitu. Benar sih pikirannya. Kalau Bel, kamu pulang bawa siapa lagi gitu? Emang pasti gitu. Setiap aku pulang pagi, setiap aku pulang malam, pasti gitu. Habis main pak. Nah, ada satu ketika aku paling takut kalau misal orang pas kecelakaan mati di tempat. Iya, gak usah mati di tempat. Orang kecelakaan pasti dilihatin orang. Kalau aku langsung lari, langsung diikutin. buru-buru cabut, ngikutin, pasti ngikutin pak. Ya, Gila, di Canggu ini sebelum aku pulang, pas waktu aku masih kerja di Aneka Jaya itu, swalayan Aneka Jaya itu, aku pulang kan, enggak, di Walter, belok yang mau ke akhir. Ya, tahu dong. Itu kan aku pulang shift malam tuh jam 9:30 kayaknya, pulang 9:30 itu kan waktu Paling jam 11 juga nyampe rumah. enggak gini, Rumah ber. aku mantanku dulu gitu, pas itu terus pulang udah lewat Canggu kan, pulang itu kan sebelum pom muter gini kan, belok gini kan dari nah aku kenceng tuh karena sepi, tiba-tiba banyak orang pak, rame ya. Kayaknya Kok cuma ngelirik? Kok cuma ngelirik pasti kan? motor sama mobil kayaknya, mobilnya pecah semua, depan motor hancur pak. Dan itu di samping itu kan aku lihat di samping itu orang bapak-bapak yang gemuk udah tergeletak dari semua, mati tuh orang, meninggal. Nah aku lihat pak di itu di apa pas jasadnya itu tiduran. Nah raganya raga apa sukmanya itu Enggak. duduk pak di sampingnya, kayak ngeliatin dia gitu, bingung gitu, bingung kayak orang bingung. Nah aku langsung gitu, jangan ikut jangan ikut. Nah terus pas waktu itu aku baca doa itu baca doa itu kan gimana ya? Aku kayak dikasih bacaan buat jaga-jaga gitu kan, kayak misal di jalan apa di apa ya, sama kakakku kan itu dari guru ngajinya tuh, nggak mau tas dulu ya, cuma aku baca terus waktu sampai kuburan itu bengkong sebelum jembatan kan Ya. itu ada kuburan karena aku sana lebih cepat Jembatan di Bangma. nah pas itu berat banget sumpah betul Diikutin lagi. ya rasanya sampai situ terasa berat banget sampai pusing tuh. Aku naik motor mau banter mau kenceng mau ngebut berat gak mau ngebut pelan-pelan takut iya kan bawahnya parno kan. Iya. Udah ada kecelakaan, lihat arwahnya masih duduk, lihat itu bener-bener duduk. Kalau aku nyaranin sih temen-temen kayak misal itu kalau ada kecelakaan atau pas mungkin dia mati di tempat itu jangan dilihatin, mending langsung lewat karena mereka tahu gitu siapa yang bisa diminta tolong, siapa yang bisa lihat gitu. Lihat isi hatinya ya kan, jadi orang yang benar-benar ada yang pada hati bersihnya. Oh ini orang istimewa, Istimewa. bukan hati bersih juga sih. Oh ini orang istimewa, Punya kemampuan. punya kemampuan. Jadi bisa ditolong. Diikutin dia bener-bener diikutin bener-bener. Nah terus waktu aku sampai rumah kan, udah tuh sampai rumah, masku langsung dari itu. Assalamualaikum, buka pintu, gue wudhu,
disuruh wudhu aku langsung. Terus aku cerita, oke kamu ketempelan, kamu diikutin, soalnya dia tahu kamu bisa gitu, kamu istimewa lah kan, punya sedikit kemampuan bisa lihat, walaupun aku gak bisa kayak nyembuhin orang kesurupan, gak bisa, cuma bisa lihat pak, cuma bisa lihat. Dan itu apa, sampai rumah tuh langsung disuruh wudhu, habis wudhu gak tahu ini sugesti apa, langsung hilang semua, langsung kayak kembali normal gitu. hilang udah kayak hilang beban gitu ya. Dan gini, setiap pas aku pulang terus aku bawa itu, setiap orang aku bawa itu, terus bawa makhluk kayak dibilang nempel ke aku, itu tuh cuma sampai depan lampu rumah, depan rumah kan ada lampu tuh yang pas di parkir tuh, itu kan bener tuh yang kayak tempat duduk ada lampu tuh. itu sering rusak, sering mati. Kalau dia antara RT ku lampu yang sering mati tuh loh, depan rumah gue. karena setiap mungkin setiap itu di sana kan gak berani masuk, itu dikasih pamit tuh. Karena ceritanya udah terlalu panjang, kita lanjut di part 2 yang selanjutnya. Aku bisa berlama-lama di sini sih, 2 minggu loh. Iya masih 2 minggu ya. Oke. Makasih juga udah datang deh. Siap. Makasih ya. Udah ngundang saya. Kita di sini cuma gabut deh. Ayo, gue mandi guys.